Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami bisa kembali menemani Anda di hadapan layar kaca dalam program berita wisata secara hari ini. Bersama saya, Asti Anata, kami akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan istimewa ke salah satu destinasi wisata yang kaya akan nilai sejarah dan keindahan alam di Indonesia, yaitu Gua Jadi Jajar. Terletak di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Gua Jadi Jajar bukan hanya sekedar tempat wisata biasa, tetapi juga merupakan saksi bisu dari sejarah dan legenda yang telah diwariskan turun-temurun. Gua ini memiliki panjang sekitar 250 meter dengan lebar dan tinggi yang bervariasi, menampilkan keindahan stalaktit dan stalagmit yang terbentuk secara alami secara ribuan tahun. Keunikan dan keindahan formasi batuan di dalam gua ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin menyaksikan keajaiban alam secara langsung. Mari kita jelajahi lebih lanjut keunikan dan keindahan Gua Jadi Jajar dalam laporan khusus kami hari ini. Saksikan bagaimana alam dan sejarah berpadu dalam harmoni yang sempurna di salah satu destinasi wisata terbaik Indonesia. Tetap bersama kami dan nikmati perjalanan menakjubkan ini. Goa Cijajar pertama kali ditemukan pada tahun 1802 oleh seorang petani yang bernama Jaya Menawi. Saat itu, Jaya Menawi sedang mencari rumput di daerah pegunungan dan secara tidak sengaja menemukan sebuah lubang besar yang ternyata adalah pintu masuk ke dalam gua yang megah ini. Sejak saat itu, Gua Cijajar mulai dikenal oleh masyarakat sekitar dan menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik banyak pengunjung dari berbagai daerah. Salah satu daya tarik utama Gua Cijajar adalah patung-patung yang menggambarkan cerita legenda Raden Kamandaka atau Lutung Kasarung yang merupakan cerita rakyat setempat. Di dalam gua, pengunjung bisa menemukan beberapa ruangan besar seperti ruang Argadumila, ruang peteng, dan ruang lawa. Setiap ruangan memiliki keindahan tersendiri dengan formasi batu kapur yang menakjubkan. Gua Jadi Jajar juga memiliki sendang yang terdiri dari dua mata air utama yang dikenal dengan nama Sendang Mawar dan Sendang Kantil. Kedua sendang ini memiliki air yang jernih dan diyakini oleh masyarakat setempat memiliki khasiat tertentu. Sendang Mawar dan Sendang Kantil memiliki kisah legendaris yang terkait dengan cerita rakyat Raden Kamandaka atau Lutung Kasarung, menambah nilai historis dan budaya dari tempat ini. Sendang Mawar berada di bagian dalam gua dan dipercaya dapat memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang mencuci muka atau mandi di dalam airnya. Sendang Kantil yang letaknya tak jauh dari Sendang Mawar juga memiliki daya tarik tersendiri dengan suasana yang tenang dan airnya yang sejuk.
Ada juga patung dinosaurus di Gua Jajar, yakni menjadi salah satu daya tarik unik yang menambah keunikan dan daya tarik wisata di kawasan ini. Patung tersebut merupakan replika dari hewan prasejarah yang ditempatkan di area pintu masuk gua sebagai bagian dari taman wisata. Patung ini dibuat dengan detail yang mencerminkan bentuk dan karakteristik dinosaurus untuk memberikan nuansa edukatif sekaligus hiburan bagi para pengunjung. Selanjutnya, kali ini saya bersama salah satu pengunjung wisata Gua Jajar, yaitu bersama Mbak siapa? Mbak Devi Kalau boleh tahu, alamat Mbak asalnya dari mana? dari Demang Sari. Mungkin saya akan menanyakan sedikit tentang pengalaman Mbak di tempat wisata ini. Mungkin Mbak sudah berapa kali datang ke tempat wisata Gua Jajar ini? Sepertinya 3-4 kalian. Lumayan sering ya Mbak? Ya, Mungkin Mbak pernah menemukan sesuatu unik atau pengalaman yang menyenangkan di tempat wisata ini? mungkin ada sendang-sendangnya. Kalau pengalamannya, Mbak pernah melakukan apa? Atau berfoto atau apa? Atau bermain di salah satu tempat wisatanya? Ya, labirin ya pernah. Kalau menurut Mbak, apa Mbak pernah mendengar sedikit sejarah-sejarah tentang Gua Jajar ini? Setahu saya sejarahnya itu dari ada orang kakek terus mencari rumput terus terjatuh. ada suaranya nggak sih? Ada suara. Jatuh ke lubang dan ternyata itu tempat pintu gua. Berarti itu kejadiannya udah zaman dahulu ya? Iya. Sekitar tahun 1000-an mungkin. Iya. Terakhir menurut Mbak, apakah tempat ini sudah dikelola dengan baik ya, seperti fasilitasnya, kebersihannya, Kalau fasilitas sih udah lah ya, ada itu apa? pembangunan baru-baru, Iya kayak musola, tempat ya kayak Wudhu. kamar mandi, ya. Tapi kalau dari kebersihan masih sedikit kurang karena masih banyak sampah-sampah. ya mungkin kedepannya bisa lebih dijaga kebersihannya untuk saat ini ya. Iya. Sekian ya Mbak, makasih untuk wawancara dan mau ditanya-tanyain. Iya sama-sama. Dadah. Tak hanya tempat wisata, tetapi di sepanjang jalan menuju pintu masuk Gua Jajar juga terdapat deretan kios dan warung yang dikelola oleh penduduk setempat. Para pedagang ini menawarkan berbagai macam produk seperti makanan ringan, minuman segar, dan aneka jajanan tradisional khas Jawa Tengah. Tidak hanya makanan, para pedagang di Gua Jajar juga menyediakan berbagai souvenir menarik. Mereka menjual kerajinan tangan seperti patung-patung miniatur dari batu, gantungan kunci, kaos dengan desain unik, dan berbagai aksesoris lain yang menggambarkan keindahan dan kekhasan Gua Jajar. Banyak dari souvenir ini dibuat secara lokal untuk memberikan kesempatan kepada pengunjung sehingga mendukung ekonomi masyarakat setempat. Kali ini saya berada di tempat wisata Gua Jajar dan akan berbincang-bincang sedikit bersama salah satu ibu pedagang di sini. Sebelumnya dengan ibu siapa? Garningsi. Dengan ibu Darmisi. Kira-kira ibu sudah berapa lama berdagang di tempat wisata ini? Dari tahun 81, ya 40 tahun lebih. Mungkin selama ibu berdagang di sini ada momen atau pengalaman menarik yang pernah ibu alami? Menariknya sih mereka ngelaris. Kalau banyak wisata datang, Kalau banyak pengunjung yang datang, baru laris itu menarik. Kalau menurut ibu, bagaimana pendapat ibu
tentang tempat wisata ini untuk berdagang strategis atau tidak? Ya, kalau tempat saya sih tetap strategis ya. Berarti mudah untuk dikunjungi ya. Harus sekarang di sini sih. Kalau menurut Ibu, perbedaan hari libur sama hari biasa pengunjungnya itu berbeda atau enggak, Bu? Berbeda. Sekarang malah ramai hari biasa. Hari biasa, berarti kayak hari Senin sampai Jumat. Tapi kemarin Jumat sepi, kepo ya banyak banget. Kalau hari Sabtu Minggu, Ya ada aja. kalau Tapi untuk nggak seperti dulu. kalau untuk hari-hari besar kayak misal tanggal merah atau hari-hari apa hari besar itu ramai nggak, Bu? Ya lumayan meningkat. Tapi sekarang jualan sih sepi ya. Sekarang jualan susah. Mungkin karena pesannya banyak ya, Bu. Ya mungkin. Nah, kalau harapan Ibu apa yang harus dikembangkan di tempat wisata ini? Ya kalau bisa sih dikasih itu permainan apa kolam renang apa karena pada bosan katanya. Kayak menarik wisatawan. Iya, wah berkunjung ke Jatijajar semua itu aja, nggak ada tempat mainnya. Kebanyakan anak-anak kecil kan kepengen main, pengen itu kan renang, kan nggak ada di sini. Kolam renangnya udah mati yang di atas atau udah ditutup? Dikit ditutup semenjak itu sih ada yang meninggal di situ dulu. Aku nggak pernah masuk ke sana sih. Ya udah ya, Bu, sekian pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama. Dengan keindahan alamnya yang memukau, serta kisah-kisah legendaris yang menarik, Gua Cicacar menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang berkunjung ke Kebumen. Gua ini tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang spektakuler, tetapi juga pengalaman yang mendalam tentang budaya dan sejarah lokal. Demikianlah rangkaian berita jalan-jalan hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi wisata terbaru. Saya Astiananta, selamat pagi dan sampai jumpa.